Sebelum menonton video ini, tolong bantu subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini dapat lebih berkembang. Sejarah Kerajaan Talaga. Talaga adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Majalengka. Dengan luas wilayah 43,5 km persegi, Talaga memiliki jumlah penduduk 47.742 jiwa berdasarkan sensus penduduk 2020. Secara geografis, Talaga berada di wilayah Majalengka Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Banjaran di sebelah utara, Kecamatan Bantarujeg di sebelah barat, Kecamatan Cingambul di sebelah selatan, dan Kecamatan Cikijing di sebelah timur. Talaga memiliki sejarah panjang yang selama ini belum banyak diketahui masyarakat luas. Ini tidak terlepas dari sejarah Kerajaan Talaga yang berdiri kurang lebih sekitar tahun 1388 Masehi. Menurut para ahli sejarah dan catatan yang sampai saat ini masih ada, Kerajaan Talaga pernah berjaya di masa kepemimpinan Prabu Talaga Manggung. Kerajaan Talaga dikenal dengan rajanya yang adil dan bijaksana dan sangat mencintai rakyatnya. Kehidupan rakyatnya yang damai dan tentram membuat Kerajaan Talaga dikenal sampai keluar Pulau Jawa. Prabu Talaga Manggung sendiri adalah keturunan dari Prabu Aji Guna Linggawisesa, raja dari Kerajaan Galuh. Prabu Aji Guna Linggawisesa menjadi raja di Galuh pada tahun 1333 sampai 1340 Masehi. Dari pernikahan beliau dengan istrinya yang bernama Dewi Uma Lestari, beliau mempunyai 3 orang putra. Yang pertama, Prabu Ragamulya Luhur Prabawa atau Aki Kolot. Yang kedua, Dewi Kiranasari, dan yang ketiga, Raden Surya Dewata. Salah seorang putra Prabu Surya Dewata adalah Sudayasa, yang menganut ajaran agama Buddha Mahayana aliran Sarwastiweda. Aliran Sarwastiweda adalah agama Buddha yang lebih mengutamakan pujian-pujian kepada Sang Buddha Gautama. Sudayasa kemudian mendirikan perguruan atau padepokan agama Buddha di kawasan Gunung Bitung. Oleh karena itu, ia lebih dikenal dengan sebutan Batara Gunung Bitung. Padepokan Sudayasa semakin berkembang dengan banyaknya pengikut ajaran Buddha di kawasan Gunung Bitung. Setelah Sudayasa wafat, digantikan oleh putranya yang bernama Raden Dharma Suci. Kerajaan Buddha Talaga semakin maju dan berkembang ketika tahta kerajaan dipegang oleh Raden Dharma Suci atau Prabu Talaga Manggung. Prabu Talaga Manggung segenerasi dengan Prabu Dewa Niskala, penguasa kerajaan Galuh. Karena pada saat itu Prabu Wastu kembali memisahkan Sunda dan Galuh. Kerajaan Sunda diberikan kepada Prabu Susuk Tunggal, putra dari Dewi Ratna Sarkati, sedangkan kerajaan Galuh diberikan kepada Prabu Dewa Niskala atau Ningrat Kancana, putra dari Mayang Sari. Dari permaisurinya, Prabu Talaga Manggung memperoleh 2 putra, yaitu yang pertama Raden Panglurah, yang hidupnya lebih tertarik mendalami keagamaan dan bertekad menjadi biksu. Yang kedua yaitu Ratu Simbar Kancana, yang terkenal oleh kecantikannya, sehingga diibaratkan sebagai bidadari yang bermukim di negeri Talaga. Karena banyak yang meminang Simbar Kancana, Prabu Talaga Manggung terpaksa memutuskan bahwa putrinya disayembarakan melalui adu ketangkasan antar satria. Hari pertama berupa keterampilan perang tanding adu senjata, berupa tombak, gada, dan keris sambil menunggang kuda. Hari kedua yaitu berupa keterampilan menangkap harimau atau babi hutan yang masih liar di kawasan hutan. Dengan ketentuan siapa yang lebih banyak buruannya, itulah pemenangnya. Hari ketiga berupa keterampilan menggunakan panah dengan sasaran seekor bunglon yang digantungkan ekornya, sehingga bunglon tersebut terus bergerak. Pada akhir pertandingan, pemenangnya adalah seorang satria bernama Palembang Gunung. Singkat cerita, Prabu Talaga Manggung menikahkan Simbar Kancana dengan Palembang Gunung. Setelah menikah, Palembang Gunung diangkat menjadi patih utama atau orang kedua di Kerajaan Talaga. Seiring dengan berjalannya waktu, tabiat atau watak asli dari menantunya itu mulai terbuka. Ternyata sang menantu menginginkan menjadi raja menggantikan posisi mertuanya. Namun di sisi lain, sang mertua yaitu Prabu Talaga Manggung belum memberikan tanda akan lengser dan menyerahkan kerajaan kepada menantunya itu. Karena seharusnya yang menjadi raja adalah anak sulungnya yang bernama Raden Panglurah.
Maka setelah lama menanti, akhirnya Palembang Gunung menyusun rencana untuk membunuh Prabu Telaga Manggung. Palembang Gunung sadar bahwa Prabu Telaga Manggung adalah raja yang sakti mandraguna dan kebal berbagai jenis senjata. Maka dari itu, dicarilah orang yang tahu kelemahan dari mertuanya tersebut. Palembang Gunung tahu bahwa ada salah seorang abdi atau orang kepercayaan raja yang mengetahui hal itu. Dia bernama Centang Barang. Ia akhirnya berusaha untuk mendekati Centang Barang. Dalam satu kesempatan, ia bisa bertemu dengan Centang Barang. Dan dengan bujuk rayu dan iming-iming jabatan yang tinggi, akhirnya Centang Barang memberitahu kelemahan dari rajanya yang sudah lama ia rahasiakan. Konon sang Prabu tidak mempan oleh senjata apapun, kecuali oleh senjatanya sendiri yang disebut cis, sejenis tombak pusaka yang bentuknya kecil. Cara licik lainnya yang dilakukan oleh Palembang Gunung adalah dengan berencana membunuh Raden Panglurah yang dianggap sebagai penghalang untuk dirinya menjadi raja. Sebab Raden Panglurah adalah pewaris tahta kerajaan Talaga yang sah. Ia kemudian mengutus seseorang untuk membunuh Raden Panglurah yang sedang bertapa di Gunung Bitung. Akan tetapi, setelah orang suruhannya sampai di Gunung Bitung, ia tidak sampai hati untuk membunuh anak raja yang selama ini memimpin kerajaan Talaga dengan adil dan bijaksana. Ia hanya menyuruh Raden Panglurah untuk membuka pakaiannya dan melumuri bajunya dengan darah agar orang menyangka Raden Panglurah telah tewas dimakan harimau. Rakyat Talaga gempar mendengar kabar meninggalnya Raden Panglurah. Mengetahui sang putra telah meninggal dunia, sang Prabu sangat bersedih dan selalu memikirkan putranya tersebut. Maka pada suatu hari, untuk melupakan kesedihannya, sang Prabu berencana untuk berburu binatang di dalam hutan. Maka diperintahkanlah para abdi dan prajurit untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika sedang berada di hutan, sang Prabu beristirahat sejenak untuk melepas lelah. Dalam istirahatnya, sang Prabu sampai tertidur di bawah pohon. Hal itu tidak disia-siakan oleh Centang Barang. Diambilnya senjata sang Prabu dan ditusukkannya lah ke tubuh beliau. Sang Prabu kemudian terperanjat dan seakan tidak percaya bahwa Centang Barang tega berbuat seperti itu kepadanya. Sebelum meninggal, sang Prabu sempat mengucapkan sumpah atau kutukan kepada pengkhianat itu, bahwa sepeninggal beliau, Centang Barang akan menjadi gila karena telah berkhianat. Setelah meninggal, lalu jasad beliau menghilang atau ngahiang dalam bahasa Sunda. Kabar meninggalnya raja cepat tersiar kepada rakyat kerajaan Talaga. Semua orang bersedih karena ditinggalkan oleh raja yang selama ini mereka hormati. Begitu pula dengan Simbar Kancana. Baru beberapa saat dia ditinggalkan oleh kakaknya yang dikabarkan meninggal. Kini ia harus kehilangan ayahandanya yang sangat dicintainya. Berbeda dengan yang lain, Palembang Gunung menjadi orang yang paling bahagia dengan meninggalnya sang Prabu. Impiannya untuk menjadi raja sudah terbuka lebar. Ia ingin membuktikan ramalan yang mengatakan dirinya akan menjadi raja di suatu negeri yang subur makmur. Tidak lama kemudian, tercapailah apa yang dia impikan. Ia naik tahta menggantikan Prabu Telaga Manggung. Pesta pun diadakan untuk merayakan penobatan dirinya menjadi raja. Sang raja baru memerintah kerajaan dengan cara yang tidak baik. Sifat aslinya yang selama ini disembunyikan mulai terkuak. Banyak rakyat yang tidak menyukai cara dia memimpin kerajaan. Selama ini, Simbar Kancana tidak tahu kalau yang membunuh ayahandanya adalah orang suruhan suaminya. Sampai suatu ketika, ia kedatangan Centang Barang yang dahulu membunuh ayahnya. Ia lalu menceritakan semua peristiwa itu adalah rencana dari sang suami Simbar Kancana, yaitu Palembang Gunung. Begitu mengetahui cerita itu, Simbar Kancana terkejut dan sangat marah kepada suaminya. Ia tidak menyangka bahwa suaminya bisa tega membunuh mertuanya. Terbersit di pikirannya akan membalas dendam atas kematian ayahandanya. Perasaan dendam itu terus membara di hatinya sambil menunggu waktu yang tepat untuk membalaskan dendamnya. Hingga pada suatu hari, ketika sang suami sedang tertidur lelap, ditusuknya lah tenggorokan suaminya dengan konde yang ia simpan di rambutnya. Sebelum meninggal, Palembang Gunung sempat memberikan kutukan kepada Simbar Kancana.
bahwa sepeninggal dirinya, Simbar Kancana akan menderita sakit yang sangat parah. Setelah kematian Palembang Gunung, tahta kemudian diteruskan oleh Simbar Kancana dengan gelar Ratu Simbar Kancana. Rakyat Talaga merasa lega setelah keturunan atau terah asli Talaga kembali memimpin mereka. Mereka bersyukur karena raja yang berbuat semena-mena dan telah merebut kekuasaan dengan cara yang licik telah tiada. Beberapa waktu kemudian, dikabarkan bahwa Ratu Simbar Kancana menderita penyakit yang cukup parah, sehingga roda pemerintahan tidak berjalan dengan semestinya. Ratu Simbar Kancana berpikir bahwa mungkin ia telah terkena kutukan dari Palembang Gunung. Sudah banyak tabib dan ahli pengobatan didatangkan untuk mencoba mengobati sakit sang ratu. Namun mereka belum berhasil. Sang ratu kemudian memerintahkan untuk membuat sayembara. Siapa saja yang dapat menyembuhkan dirinya, kalau perempuan akan dijadikan saudara, kalau laki-laki akan dijadikan suami. Tidak terhitung jumlah orang pintar yang mencoba untuk mengobati, namun tidak seorang pun yang berhasil. Pada suatu hari, datanglah ke keraton seorang petapa yang bernama Raden Kusumalaya Ajar Kutamanggu, seorang keturunan Galuh. Ia mencoba untuk menyembuhkan sang ratu. Akhirnya dengan izin Tuhan, maka sembuhlah Ratu Simbar Kancana. Sesuai dengan janjinya, maka menikahlah sang ratu dengan Raden Kusumalaya. Pesta diadakan untuk menyambut hari bahagia itu. Beberapa hari setelah pernikahan, datanglah seseorang ke istana membawa kabar bahwa kakaknya yaitu Raden Panglurah ternyata masih hidup dan saat ini sedang bertapa di Gunung Bitung. Bukan main gembiranya sang ratu mendengar kabar tersebut. Sehingga keesokan harinya, Ratu Simbar Kancana dan suaminya dengan diiringi oleh para pembesar dan prajurit pergi untuk menjemput Raden Panglurah di tempat pertapaannya. Sesampainya di sana, keduanya lalu bertemu dengan penuh rasa haru. Diceritakanlah apa yang selama ini dialami oleh dirinya dan rakyat Talaga. Kemudian sang ratu meminta Raden Panglurah untuk turun gunung dan memimpin kerajaan Talaga. Dengan tenang, Raden Panglurah menjawab bahwa ia tidak berminat menjadi raja dan berkeinginan untuk tetap bertapa di tempat itu. Ia menyerahkan kerajaan Talaga kepada adiknya, yaitu Ratu Simbar Kancana, untuk meneruskan tahta dan menjalankan pemerintahan sepeninggal ayahnya, yaitu Prabu Talaga Manggung. Akhirnya dengan perasaan sedih karena tidak dapat membujuk kakaknya untuk kembali ke Talaga, rombongan pun kembali ke keraton untuk menjalankan pesan dan nasihat dari Raden Panglurah agar memimpin kerajaan Talaga dengan adil dan bijaksana. Ratu Simbar Kancana selanjutnya memimpin kerajaan Talaga dengan dibantu oleh suaminya yaitu Raden Kusumalaya.